Keluarganya cek kandang bro. Keluarganya cek kandang bro. Keluarganya. Keluarganya cek kandang bro. Belum ketambahan iki sak menungkean ya Allah. Iya sih di RSUD belum ya. Ya Allah iku teng geletak rek. Iku sing iko teng geletak rek durung sing jero, durung sing nyoba rek ya Allah rek iku rek. Hadirin yang berduka, saya turut berbelasungkawa atas tragedi sepak bola di Stadion Kanjuruhan Malang. Situs resmi Pak Pengayom merilis updatean terbaru terkait korban jiwa, yaitu sejumlah 125 orang, gak jadi lebih. Namun dari berita yang beredar diyakini korban jiwa lebih dari itu. Pertanyaannya, siapa yang jujur, siapa yang bohong? Gini aja, kesampingan dulu lah soal angka. Masalahnya adalah cuma gara-gara sepak bola menyebabkan korban jiwa. Hah? Kurang kencang. Cuma gara-gara sepak bola menimbulkan korban jiwa. Sebenarnya gini, jangankan 100 atau 200 korban jiwa, seharusnya satu korban jiwa pun tak pantas dipertaruhkan hanya demi sepak bola. Kemarin yang satu orang korban jiwa aja heboh satu negara. Ini ratusan orang tewas loh. Bukannya minta maaf, malah dengan pede bilang bahwa penembakan gas air mata sudah sesuai SOP. Hah? Sesuai SOP? Serius? Kemudian juga, harusnya jangan terlalu cepat membuat keputusan dengan mengumumkan penundaan liga selama sepekan. Padahal belum aja habis dukanya keluarga korban. Udah main diumumkan aja kapan lagi sorak-sorai bakal kembali dimulai. Gak ada sedih-sedihnya gitu. Ibarat ada seorang anak yang orang tuanya baru aja meninggal. Udah nanya, kapan bagi warisan? Terkesan seolah-olah pengusutan tidak lebih penting dibandingkan pertandingan. Ya wajar sih. Pas konferensi pers aja Pak Ketua Umumnya bilang, Masih, Ibu Gubernur, hadirin sekalian berbahagia. Hadirin sekalian berbahagia. kelihatan banget formalitasnya. Terus juga, harusnya nggak pantas Arema diberi sanksi karena ulah supporternya. Sebab, baik Arema maupun supporternya, mereka sejatinya jugalah korban. Kenapa? Memang, supporter Arema turun ke lapangan. Tapi yang jelas memicu kepanikan adalah pelepasan gas air mata sebagai alat pembubar kericuhan yang secara konteks sebenarnya tidaklah logis, terutama dengan kapasitas stadion yang saat itu overload. Alhasil bukannya membubarkan kericuhan, malah semakin menimbulkan kepanikan. Belum lagi ditambah dengan kondisi gelapnya malam, serta pintu stadion yang terkunci. Alhasil korban nggak bisa keluar. Belum lagi kalau kita bahas soal penjualan tiket yang melebihi kapasitas, kemudian yang maksa pertandingan dilangsungkan malam. Terus gimana sih manajemen kalkulasi risiko mereka gitu loh? Kok bisa hal sebesar ini terjadi? Sekedar curhatan hati ke hati buat supporter ke depannya. Para supporter yang masih Allah kasih kesempatan menghirup udara segar, ayolah, dewasalah. Hidup kita lebih berarti dari sekedar urusan sepak bola. Jadikan tragedi ini pelajaran, jangan sampai terulang lagi. Ketika pertandingan berlangsung, kita boleh bersaing. Tapi setelah pertandingan usai, kita harus kembali akur. Makanya, kita harus hindari juga perjudian, yang tentu semakin memicu amarah ketika tim kita di pihak kalah. Tak cukup hanya itu, aparat juga harusnya berantas mafia-mafia judinya. Jangan sampai ikutan juga. Ikutan apa bang? Ikutan membiarkan maksudnya. Jadi, supaya masyarakat kita ini bisa bersaing sehat dan murni dalam menyalurkan hobi di olahraga ini. Terkhusus juga saya ingin mengingatkan teman-teman yang muslim nih. Suka sepak bola boleh, tapi ingat, kalau sudah fanatik sepak bola, sampai rela melanggar hukum-hukum syarak demi sepak bola, apalagi lebih mengedepankan sepak bola dibandingkan hukum syariat, maka hati-hati. Bisa jadi Rasulullah SAW tidak menganggap kita sebagai bagian daripada golongannya. Wallahu a'lamu bissawab. Cepat membaik sepak bola Indonesiaku, kita harapkan tragedi seperti ini tak lagi terulang. Karena jutaan, bahkan miliaran pertandingan itu beratnya ringan dan tidak akan mampu membayar meskipun dengan satu nyawa.